ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi Tuhan dan diberkati dalam berkat Allah Bapa. Mari kita sama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa minta lawatan Tuhan, minta lawatan kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita, mengajar kita, sebab dengan Roh Kudus kita akan mengerti, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan pada akhir zaman ini. Puji Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini ya Bapa, ucap syukur ya Tuhan, Kau pertemukan kembali dengan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Bila Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan yang melampaui ya Tuhan segala akal, diam dalam setiap kehidupan kami, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa, memberikan hikmat, pengertian, bahkan ya Tuhan jalan keluar yang luar biasa untuk menangkap isi hati-Mu, untuk menangkap kebenaran-Mu. Kami siap ya Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Glory ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan mengenal bagaimana kegerakan Allah, bagaimana kuasa Allah itu tampil dalam kehidupan kita. Bukan sekedar bagi orang-orang yang percaya saja, tapi orang-orang yang ingin mengenal kebenaran, kebenaran dari Allah Bapa, kebenaran dari Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Di sini sebagai orang percaya, kalau kita belajar, di sini ada kebenaran bahwa ada kata revival again, di mana apa? Kegerakan kembali, kegerakan dari kuasa Allah sendiri, kegerakan cinta kasih Allah kepada setiap manusia. Itu akan kita tampilkan, maka kita berikan. Karena apa? Waktunya orang-orang yang percaya, orang-orang yang rindu akan lawatan Allah akan mengalami kembali kuasa Allah ini. Dan kalau kita melihat kegerakan yang Tuhan berikan di akhir zaman, banyak periode, dan di sini pencurahan kuasanya, hadiratnya, kuasa Roh Allah akan tampil dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama-tama yang harus kita miliki, yang harus kita kenal untuk kita mengalami revival, mengalami kegerakan yang luar biasa, kita harus sungguh-sungguh mengenal kasih Allah, kasih yang menyelamatkan. Dan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita pun harus memiliki kasih Allah sendiri. Dan kita sama-sama kita membuka dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayatnya ke-7 dan ke-8. Di sini saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Inilah kekuatan yang Tuhan nyatakan di muka bumi ini. Begitu besar kasihnya Dia memberikan bagi kita, setiap orang, dikatakan setiap makhluk yang di situ ada gambaran Allah, bagian dari yang akan diselamatkan oleh Allah. Jadi keselamatan itu bukan hanya milik, dikatakan, orang-orang Kristen, orang-orang yang mau percaya kepada Kristus, tetapi apa? Setiap dikatakan manusia, Tuhan beracara akan diselamatkan. Dan mereka yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus,
melalui Isa Roh Allah itu akan diselamatkan. Kenapa? Di dalam Yesus di situ menyatakan bahwa Allah mengasihi, Allah akan berusaha mengembalikan gambarannya, mengembalikan ciptaannya kembali kepada ciptaan yang semula, yang sempurna. Oleh sebab itu dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Setiap orang yang memiliki kasih, memiliki belas kasihan kepada sesamanya, dia akan memiliki rasa dan dia akan bertemu dengan Allah itu sendiri. Di sini dikatakan, barang siapa yang saling mengasihi, dia berasal dari Allah. Mengapa kita harus memiliki kasih? Karena di saat kita memiliki kasih, kita mengenal sesama kita. Kalau kita mengasihi, kita otomatis tidak akan berusaha menyakiti mereka, menyakiti sesama kita, orang-orang sekitar kita. Kalau kita disakiti, merasa sakit. Oleh sebab itu, hukum kasih ini sungguh luar biasa. Dan kasih tidak mungkin mereka akan membunuh gambaran Allah. Karena kalau orang sampai membunuh gambaran Allah, berarti dia juga akan membunuh Allah di dalam dirinya. Oleh sebab itu, inilah kekuatan kebangunan rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Hendaklah kita kembali kepada kasih itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan, Paulus sangat fasih, dia sangat cerdas. Tetapi apabila dia sadar, apabila dia tidak memiliki kasih, dia hanya seperti apa? Gong yang bergemerincing. Gong hanya bisa dipukul, hanya menyenangkan orang saja. Tetapi ini, kekuatan kasih itu sendirilah yang akan menghasilkan kebangunan rohani dalam setiap pribadi. Bahkan orang-orang sekitar kita pun akan merasakan kuasa kasih. Oleh sebab itu, mari kita belajar, mari kita sama-sama kembali kepada kasih Allah, kembali kepada karya ciptaan Allah melalui Yesus Tuhan. Apabila kita mengerti seperti apa tuh kasih Allah itu, Dia yang Allah, Dia yang Sang Pencipta, mau menjelma menjadi manusia, serupa dengan manusia untuk menyelamatkan manusia, dan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah kuasa kasih itu, kuasa penebusan itu. Oleh sebab itu, yang dahulu kita tidak berharga dijadikan berharga oleh kematiannya, oleh karena kasihnya. Itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam kuasa Allah ini, dalam otoritas yang Tuhan berikan, itu akan membangkitkan kuasa yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan, jangan sia-siakan kasih Allah, jangan sia-siakan kuasa kasih itu sendiri. Mari kita pancarkan kasih Allah, mari kita sama-sama bangkitkan kasih Allah dalam diri kita. Dan yang berikutnya, untuk kita mengalami kebangunan rohani, untuk kita mengalami kebangkitan secara rohani. Yang kedua, mari kita sama-sama mengenal apa yang menjadi beban kita, mengenal apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita sama-sama kita buka dalam Injil Lukas 14 ayat 27. Injil Lukas 14 ayat 27. Di sini saya bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kekuatan yang kedua adalah apa? Mari kita sama-sama memikul salib kita. Kita semua punya masalah. Kita semua mempunyai penderitaan. Di sini dituliskan, barang siapa
Yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata kunci yang luar biasa, kata memikul salib. Kita mengenali keberadaan kita, kita mengenali posisi kita, kita mengenali segala sesuatu yang kita hadapi, dan itu kita tanggung bersama-sama. Jadi setiap masalah itu kita hadapi, bukan kita lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah itu. Tetapi di sini ada kata dan mengikut Yesus. Mengapa mengikut Yesus? Kristus adalah teladan kita, Dia guru agung kita. Dikatakan marilah datang kepadaku yang letih lesu, belajarlah kepadaku, bahwa Yesus adalah lemah lembut dan penuh kuasa. Jadi kata memikul salib, di situ kita akan mempelajarinya. Dengan apa? Kita duduk diam. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mengenal jati diri kita dengan duduk diam. Dengan kata lain, kita setiap hari bersahabat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan sendiri yang mengerti keberadaan kita, dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Di sini dituliskan di dalam Lukas 14, di situ diberi gambaran ada seorang yang membangun menara. Tetapi kalau orang yang membangun menara tidak merencanakan, tidak duduk diam dengan merancangkan sebuah bangunan, tidak akan terjadi bangunan. Bahkan di sini juga dituliskan seorang raja menghadapi peperangan. Kalau raja tidak duduk diam, memperhatikan, melihat keadaan, tidak bisa menang dalam peperangan. Berarti apa? Dengan duduk diam bersama Tuhan, duduk diam di dalam hadirat Tuhan, kita tidak mampu menghadapi setiap masalah. Karena kata salib, pikul salib, di situ apa? Masalah demi masalah. Kalau kita berani menghadapinya bersama Tuhan, mengikut cara Tuhan, saya yakin dan percaya ada terjadi terobosan yang luar biasa, akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kekuatan Allah itu akan tampil. Bahkan di sini apa? Kegerakan itu akan menghasilkan kemenangan apabila kita percaya kepada yang mengerti dalam strategi perang itu, memahami tentang apa yang akan kita hadapi. Dan dikatakan apa? Revival again. Dikatakan kegerakan kembali akan terjadi, dan mujizat demi mujizat akan Tuhan kembalikan. Kalau pada masa dahulu bukan menjadi sekedar cerita, tapi apa? Kita alami kembali saat-saat ini. Kalau kita lihat di kota Caruban, kita bisa melihat cerita dahulu banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang muncul dari kota ini, di kota Caruban ini, yang mampu menghentikan hujan, yang mampu membangkitkan, bahkan mampu menyembuhkan. Itu bukan hanya menjadi cerita saja, tapi mari kita sama-sama menikmatinya, menikmati kuasa Tuhan saat ini. Kita kembali, kita hadapi permasalahan apa yang ada di kota ini, kita hadapi bersama-sama, kita hadapi dengan rekan-rekan saudara seiman, dengan rekan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kita hadapi dengan kita tidak lari dari salib, tidak lari dari permasalahan. Kita hadapi bersama Tuhan. Kita mampu membangun kota, kita mampu menang dalam peperangan. Dan yang ketiga, sungguh luar biasa. Biarlah ini apa? Menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidaklah kita menanggalkan apa yang menjadi kehendak kita manusia. Kita sama-sama, kita buka di dalam
Injil Lukas ayat 14 asalnya ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sebuah kegerakan rohani, sebuah kegerakan kebangunan rohani, di situ diperlukan adalah pengorbanan. Di sini dikatakan apa? Melepaskan apa yang menjadi miliknya, melepaskan kehendak manusianya, mengutamakan akan kehendak Allah di dalam setiap kegerakan. Itu akan menghasilkan hal luar biasa. Kalau kita memiliki kehendak secara pribadi, mungkin wah ini untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan organisasi kita, kepentingan gereja kita, tidak akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Tetapi kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan yang pertama tadi, kita harus bisa melepaskan kehendak kita. Karena apa? Kasih, memiliki kasih kepada Kristus, kasih kepada Allah, itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Jadi cara kita melepaskan apa yang nanti kita akan bawa. Apakah kita pulang nanti kepada Bapa akan membawa segala apa yang menjadi milik kita? Enggak. Karena kita datang ke dunia ini dengan telanjang. Saya yakin dan percaya kita akan pulang ke rumah Bapa dengan telanjang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, mari kita punya rasa keberanian diri untuk melepaskan hak kita, milik kita. Karena apa? Kembali lagi, sebenarnya hak kita telah dibayar oleh Tuhan, dibayar lunas, diberikan, diambil oleh Tuhan. Dari apa? Dari kuasa Allah itu sendiri. Jadi kekuatan kita, kehebatan kita telah Tuhan bayar lunas, telah menjadi milik Kristus di saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita agungkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari ketiga hal ini, kekuatan kebangunan rohani akan terjadi dalam diri kita, akan terjadi dalam sekitar kita. Hendaklah kita sama-sama memiliki kasih Tuhan, hendaklah kita sama-sama berani pikul salib, belajar kepada Tuhan Yesus, duduk diam bersama Tuhan Yesus, mendengar rancangan-rancangan Tuhan, cara-cara Tuhan untuk kita masuk dalam medan peperangan, masuk dalam medan pertempuran, menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan di sini, marilah kita bersama-sama melepaskan hak kita, kepentingan kita, miliki kasih yang luar biasa. Kalau kita sadar, setiap orang harus diselamatkan, setiap orang harus terima keselamatan dari Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan ini. Jangan kita ego, jangan kita tambahi ragi-ragi Farisi, jangan kita tambahi ego kita, kesombongan kita. Karena apa? Di mata Tuhan, apabila Tuhan menghendaki segala karunia yang Dia berikan, Dia ambil. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya adalah debu tanah yang tidak punya kemampuan. Hanya dengan tiupan angin saja kita akan jatuh terkulai. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama, dengan kita belajar, dengan kita sama-sama merenungkan bagaimana bangkitnya kebangunan rohani. Kita awali dari diri kita. Puji Tuhan, dengan kita melepaskan, kita menangkap kasih Allah, dengan kita pikul salib dan kita melepaskan hak kita berikan kepada hak prerogatif kepada Tuhan Sang Penebus itu, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Bahkan cerita-cerita
para pendahulu kita. Itu bukan cuma sekedar cerita, tapi kita akan sama-sama mengalami ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Bahkan orang lumpuh akan melihat, akan berjalan, orang buta akan melihat. Ini mujizat-mujizat yang akan kita alami, yang terjadi di dalam kota kita, di Caruban, bahkan di Madiun, bahkan di Indonesia. Puji Tuhan. Izin saya tutup, mari kita sama-sama dudukkan kepala. Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu, akan kuasa-Mu ya Bapa. Terus ya Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu berikan hikmat, pengertian. Karena hamba selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya kuat kuasa Roh-Mu ya Tuhan, dan kuat kuasa firman-Mu tidak akan berhenti diam, akan bertumbuh, berbuah dan berdampak. Syukur ya Tuhan, terima kasih bila kebenaran firman-Mu. Dan ini doa hamba ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin.